terjadi di hidupku. Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 27 Mei 2025. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema di mana tempat harapan kita. Saya mau mengundang saudara membaca di dalam Mazmur pasal 71 dan juga 2 Tawari pasal 21 sampai 24. Saya akan membacakan bagi saudara yang diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Nah, renungan kita pada hari ini, saudara. Raja Daud menuliskan Mazmur ini di masa tuanya, di mana dia sedang mengungkapkan keyakinannya kepada Tuhan Allah dengan doa-doanya yang penuh dengan iman kepada Allah. Banyak orang beranggapan bahwa perikop ini dituliskan pada masa pemberontakan Absalom, yang membuat Daud merasakan masa-masa yang sangat sukar. Dalam bacaan ini Daud tidak selalu merincikan masalah-masalah yang sedang dihadapinya, namun melalui seruannya maka situasi pergumulannya pasti sangat berat.
Daud memulai tulisan kitab Mazmur ini dengan doa-doa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan melepaskan dan menyelamatkan dirinya, serta Tuhan akan menjauhkan dirinya dari musuh-musuh dan tidak meninggalkannya. Daud yakin bahwa Tuhan akan menolongnya karena pengalaman masa lalu di mana Tuhan menyertainya. Ada dua hal umum yang didoakan Daud agar dia tidak mendapatkan malu, tetapi yang mendapat malu adalah lawan-lawannya. Apa yang didoakan oleh Daud saat itu? Maka yang pertama, Daud berdoa agar supaya dia tidak akan dipermalukan karena ketergantungannya kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan dirinya di masa-masa yang lalu. Daud memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dirinya. Setiap orang percaya boleh datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Nah, yang kedua, Daud berdoa agar musuh-musuhnya dipermalukan oleh karena rancangan mereka yang jahat yang mereka kerjakan. Rancangan jahat mereka begitu matang dan ganas yang hendak difitnahkan kepada Daud. Kesusahan dan malapetaka tidak akan menghancurkan kehidupan orang percaya yang hidupnya bersandar kepadanya. Melalui situasi dan keadaan, Tuhan berkarya dan membalikan keadaan umatnya melalui kesaksian hidup masing-masing. Mazmur tulisan Raja Daud ini merupakan doa-doa permohonan yang menegaskan bahwa mereka yang berlindung kepada Tuhan tidak akan mendapat malu karena mereka akan mengalami pernyataan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Bahkan Tuhan ada dalam kehidupan mereka sejak dalam kandungan dan terus sampai masa putih rambutnya. Tuhan tidak akan membiarkan setiap orang percaya yang berlindung kepadanya terus tenggelam ke dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan Allah akan menjadi pengharapan dan kepercayaan mereka di tengah-tengah berbagai ancaman, cengkeraman, serta rancangan-rancangan orang jahat yang ingin mencelakakan umat Allah. Tuhan adalah gunung batu yang menjadi tempat perlindungan dan pertahanan yang teduh dan kuat bagi mereka yang selalu mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Perlu diketahui bahwa orang fasik tidak akan mendapatkan perlindungan Allah yang seperti diperoleh oleh orang percaya, karena mereka akan mendapat malu dan akan dihabiskan lenyap karena Tuhan membela umatnya secara adil. Bagaimana respons orang percaya yang mendapat perlindungan dan keadilan Tuhan? Maka yang pertama, memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Yang kedua, menceritakan dan memberitakan keadilan, keselamatan, kuasa, keperkasaan, dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib sepanjang kehidupannya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus tenggelam di dalam persoalan dan permasalahan yang dalam. Ia akan mengangkat kita dari lubang kesukaran, akan menghibur dan memberikan keadilan, serta ia akan membuat kita semakin besar dan kuat untuk melalui berbagai-bagai kesukaran dalam hidup. Tuhan adalah tempat perlindungan yang teduh, tempat di mana kita merasakan damai dan aman. Demikian perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas firman-Mu dan perenungan bagi kami yang mana Engkau menyatakan bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan penuh damai sejahtera kami boleh perolehnya di dalam lingkupan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Engkaulah batu karang kami yang kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya sepanjang hari ini Kau menyertai kami sampai malam nanti. Kami boleh memperoleh apa yang Engkau telah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.